Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Umniatul Aziza dan dua rekan saya, Nisa Khalifah dan Widya Nur Rohmah Siti Sofia. Kali ini kami akan membahas tentang statistik inferensi, parametrik dan non-parametrik. Kami menggunakan SPSS 26 dengan sampel lebih dari 2 dan menggunakan analisis ANOVA. Sebelumnya, kami ingin berterima kasih dulu kepada dosen pengampu statistika, Bapak Profesor Dr. M. Ali Ramdhani, STPMT, dan Ibu Dr. Yani Suryani, MSI, yang telah membimbing kami dalam mengerjakan tugas ini dengan baik. Latar belakang berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di kelas 10 IPS 1, 10 IPS 2, dan 10 IPS 3 diperoleh bahwa siswa cenderung pasif dalam proses pembelajaran. Seorang guru ingin melihat apakah terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah PHI siswa di kelas 3 yang berbeda pembelajarannya. Di kelas 10 IPS 1 terdiri dari 32 orang siswa. Guru tersebut menerapkan model pembelajaran contextual teaching and learning. Di kelas 10 IPS 2 yang terdiri dari 35 orang diterapkan pembelajaran problem based learning. Dan di kelas 10 IPS 3 terdiri dari 35 orang diterapkan pembelajaran konvensional. Nah, model pembelajaran contextual teaching and learning, pembelajarannya dimulai dengan sajian atau tanya jawab lisan, ramah, terbuka, negosiasi yang dikaitkan dengan dunia nyata kehidupan siswa, daily life modeling, sehingga akan terasa manfaat dari materi yang akan disajikan. Motivasi belajar muncul di dunia pikiran siswa menjadi konkret dan suasana menjadi kondusif dan nyaman. CTL ini dapat diterapkan di kurikulum apa saja dan di kelas yang bagaimanapun keadaannya. Tujuannya adalah menjelaskan logistik yang dibutuhkan, memotivasi siswa aktif untuk memecahkan masalah yang dipilih. Pendekatan CTL dalam kelas cukup mudah. Secara garis besar, langkah-langkah yang harus ditempuh dalam CTL adalah sebagai berikut. Kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Kembangkan sifat ingin tahu, hadirkan model, lakukan refleksi, dan lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Selanjutnya, pembelajaran model Problem Based Learning atau PBL yang mengemukakan bahwa pengertian dari PBL adalah model yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar, berpikir kritis, dan keterampilan memecahkan masalah serta memperoleh pengetahuan. Langkah-langkahnya adalah guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, memotivasi siswa dalam mengerjakan aktivitas. Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Guru mengumpulkan informasi. Guru membantu siswa dalam merencanakan serta menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan dan membantu mereka berbagai tugas dengan temannya. Terakhir, guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. Untuk model pembelajaran konvensional, ciri-cirinya adalah siswa adalah penerima informasi secara pasif, belajar secara individual, pembelajaran sangat abstrak dan teoristis, perilaku dibangun atas kebiasaan, kebenaran bersifat absolut, guru adalah penentu jalannya proses pembelajaran, perilaku baik berdasarkan motivasi ekstrinsik, dan interaksi di antara siswa kurang. Serta guru sering bertindak memperhatikan proses kelompok yang terjadi dalam kelompok-kelompok belajar.
Ini adalah data skor KPM PAI di 3 model pembelajaran tadi. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Ini adalah depannya CTL, PBL, dan konvensional. Dan ini belakangnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya, Nisa Khalifah. Kepadanya, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Khalifah. Di sini saya akan melanjutkan dari pembahasan rekan saya, Umniatul Azizah. Terima kasih atas waktunya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang menentukan hipotesis. Sebelumnya, kita tulis dulu H0 dan H1-nya. Di sini kami menuliskan H0-nya itu tidak terdapat perbedaan skor hasil belajar PAI antara siswa pada kelas yang menggunakan model pembelajaran CTL dengan siswa pada kelas yang menggunakan model pembelajaran PBL dan kelas konvensional. Sedangkan H1 itu terdapat perbedaan skor hasil belajar PAI antara siswa pada kelas yang menggunakan model pembelajaran CTL dengan siswa pada kelas yang menggunakan model pembelajaran PBL dan kelas konvensional. Selanjutnya, kita akan menguji normalitas data. Tapi ini perlu dilakukan karena hal ini akan menentukan apakah data kita itu berdistribusi normal atau tidak. Nah, kita tentunya akan mengikuti pedoman yang telah ditetapkan sebagai mestinya kita mengambil keputusan. Nah, yang pertama itu jika nilai signifikansi atau nilai probabilitasnya itu kurang dari 0,05, maka itu tidak berdistribusi tidak normal. Nah, jika sebaliknya, jika nilai signifikansi atau nilai probabilitasnya itu lebih besar dari 0,05, maka berdistribusi normal. Dengan menggunakan dua macam alat uji kenormalan distribusi data yang dapat digunakan, yaitu yang pertama Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Nah, berdasarkan tampilan output test of normality terlihat bahwa nilai signifikansi pada Kolmogorov-Smirnov pada kelompok model pembelajaran CTL itu terlihat bahwa skornya memiliki 0,65, sedangkan PBL itu ada 200 dan konvensional memiliki skor signifikansi 200. Ini terlihat bahwa nilai signifikansinya itu lebih besar daripada 0,05. Nah, sedangkan kita lihat di sampingnya pada tabel Shapiro-Wilk, nilai signifikansi pada kelompok model pembelajaran CTL itu ada 0,71 dan PBL 140 dan konvensional 251. Ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Nah, tentunya jika ketiganya itu lebih besar dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Nah, selanjutnya kita akan melihat apakah sebenarnya data tersebut dari setiap model pembelajaran berdistribusi normal atau tidak. Nah, kita akan melihat bahwa gambar tersebut ini menunjukkan bahwa sebagian besar data skor hasil belajar PAI di kelas CTL itu berada di sekitar garis. Nah, berada di sekitar garis itu menunjukkan bahwa data skor hasil belajar PAI di kelas CTL ini berdistribusi normal karena titik-titik menyebar pada garis diagonal. Nah, selanjutnya ada model pembelajaran PBL atau problem based learning. Nah, di sini dari gambar di atas menunjukkan bahwa sebagian besar data skor hasil belajar PAI di kelas PBL itu berada di sekitar garis. Nah, hal ini menunjukkan bahwa data skor hasil belajar PAI di kelas PBL ini berdistribusi normal karena titik-titik menyebar pada garis diagonal. Nah, selanjutnya kita akan melihat apakah data sebaran model pembelajaran konvensional ini berdistribusi atau
tidak, berdistribusi normal atau tidak, kita bisa lihat saja dari sini. Gambar di sini menunjukkan bahwa sebagian besar data skor hasil belajar PAI di kelas PBL itu berada di sekitar garis. Nah, hal ini menunjukkan bahwa data skor hasil belajar PAI di kelas konvensional itu berdistribusi normal karena titik-titik menyebar pada garis diagonal. Selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan saya yang bernama Widya. Kepada Widya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudari Nisa Khalifah. Di sini perkenalkan, nama saya Widya Nurrohmah. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji kehomogenitasan varians pada ketiga kelompok. Untuk mengetahui kehomogenitasan varians pada ketiga kelompok pembelajaran dapat dilihat pada tabel berikut. Uji yang digunakan yaitu tes Leveni. Pada output tersebut terlihat bahwa nilai sig based on mean adalah 0,894. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa ketiga kelompok data variansinya adalah homogen. Pada tampilan deskriptif terlihat ringkasan statistik deskriptif. Bisa dilihat pada tabel berikut, yang mana pada pembelajaran CTL itu rata-rata atau min skornya adalah 63,34. Lalu standar deviasinya adalah 8,7, skor minimum adalah 50 dan skor maksimumnya adalah 79. Pada tingkat kepercayaan 95% atau signifikansi 5%. Rata-rata skor pada rank 60,2 sampai 66,47. Lalu pada pembelajaran PBL, rata-rata atau min skornya adalah 88,4. Standar deviasinya adalah 6,28. Skor minimumnya adalah 70 dan skor maksimumnya adalah 98. Pada tingkat kepercayaan 95% atau signifikansi 5%. Rata-rata skor pada rank 86,18 atau 1832 sampai 90,5. Lalu pada pembelajaran konvensional rata-rata atau min skornya adalah 82,17. Standar deviasinya adalah 8,92. Skor minimumnya adalah 60 dan skor maksimumnya adalah 97. Pada tingkat kepercayaan 95% atau signifikansi 5%. Rata-rata skor pada rank 79,1041 sampai 85,2388. Nah, secara keseluruhan dari ketiga model pembelajarannya totalnya itu adalah rata-rata skornya adalah 78,38, standar deviasinya adalah 13,19 atau 13,20. Terus skor minimumnya adalah 50 dan skor maksimumnya adalah 98. Lalu tes ada tidaknya perbedaan antara ketiga kelompok pembelajaran. Nah, untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan antara ketiga kelompok pembelajaran itu dapat dilihat dari output ANOVA. Nah, di sini bisa dilihat bahwa nilai sig adalah 0,184 karena nilai sig atau probabilitas lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima atau H1 ditolak, yaitu tidak terdapat perbedaan rata-rata skor hasil belajar PAI dari ketiga kelompok pembelajaran, baik menggunakan CTL, PBL, ataupun konvensional. Nah, lalu ada yang namanya minpot. Di sini kita bisa melihat kemampuan pemecahan masalah PAI siswa di antara ketiga model pembelajaran tersebut. Nah, bisa dilihat ya diagramnya. Dari diagram tersebut kita bisa melihat bahwa min KPM PAI siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran CTL menduduki posisi tertinggi, sedangkan dengan min KPM PAI siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran PBL itu lebih rendah. Dan terakhir, min KPM PAI
siswa yang belajarnya dengan mode pembelajaran konvensional sedikit menurun. Maka kesimpulannya adalah 1. Pada normalitas data dapat diambil kesimpulan bahwa CTL datanya berdistribusi normal, PBL berdistribusi normal, konvensional berdistribusi normal. 2. Uji homogenitas dari ketiga data tersebut adalah homogen. Dan 3. Uji ANOVA dari ketiga data tersebut adalah tidak terdapat perbedaan. Mungkin sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.